Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membahas hal menarik seputar Islam. Setiap manusia pasti memiliki banyak keinginan. Terkadang kita merasa sulit bahkan tidak mampu untuk mewujudkan keinginan tersebut. Karena sejatinya adalah setiap sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekeras apapun usaha untuk mewujudkan sebuah keinginan, akan tetapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya, maka keinginan itu pun tidak akan pernah terwujud. Salah satu cara meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan keinginan kita adalah dengan berdoa. Selain berdoa, kita juga harus ikhtiar untuk mewujudkan keinginan tersebut. Doa dan usaha harus seimbang agar keinginan kita lekas terkabul. Jika hanya berdoa tanpa usaha, itu akan sia-sia, dan jika hanya berusaha tanpa berdoa, itu berarti sombong. Lalu, doa-doa apa saja yang dapat menunjang agar keinginan kita tercapai? Sejatinya, setiap doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebijakannya tersendiri dalam mengabulkan setiap doa-doa hambanya. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang disimpan untuknya di akhirat, atau diganti dengan dicegahnya dari musibah. Berikut adalah doa-doa yang bisa dipanjatkan agar keinginan tercapai. 1. Membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan umum kitab atau induk dari Al-Quran yang mustajab dijadikan doa agar keinginan tercapai. Surat Al-Fatihah juga merupakan surat yang wajib dibaca ketika syalat. Arti dari ayat kelima surat Al-Fatihah yaitu, "Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan." Dengan banyak membaca surat Al-Fatihah, diharapkan doa kita akan cepat terkabul. Sebagaimana inti dari ayat kelima surat tersebut. 2. Membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini hanya terdiri dari 4 ayat. Adapun inti dari surat ini adalah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan dari surat ini adalah seperti membaca sepertiga Al-Quran, asbab masuk surga dan asbab terampuninya dosa. Membaca surat Al-Ikhlas juga dapat membantu terkabulnya sebuah doa. 3. Membaca doa hajat. Begitu banyak doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk kehidupan sehari-hari. Mulai dari doa untuk makan, bercermin, masuk kamar mandi, dan lain-lain. Doa-doa tersebut diajarkan kepada kita agar setiap perbuatan yang akan kita lakukan dapat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika kita memiliki hajat atau keinginan, kita dianjurkan untuk melakukan syalat hajat dan berdoa. 4. Membaca surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Ayat-ayat ini merupakan ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Biasanya ayat-ayat ini dibaca setelah ayat kursi atau sebagai penerus dari ayat kursi ketika hendak memanjatkan hajat atau keinginan. Dari Abu Mas'ud Al-Badri RA bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 5. Perbanyak berzikir. Berzikir artinya mengingat Allah. Dengan memperbanyak mengingat Allah, maka kita pun akan lebih sering diingat oleh Allah. Logikanya seperti itu. Selain itu, apabila kita sering mengingat Allah, maka akan lebih mudah terjaga dari perbuatan maksiat yang dapat menghambat terkabulnya sebuah doa. 6. Perbanyak membaca istighfar. Alasan utama seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar segala kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Entah itu masalah ekonomi, konflik sosial, pekerjaan, atau lain sebagainya. Membaca istighfar dapat mengeluarkan kita dari segala kesulitan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya, memberi jalan keluar pada setiap kesukarannya, dan memberi rezeki tanpa diduga-duga." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasyai. 7. Membaca ayat kursi. Ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Disebut sebagai ayat kursi karena isi dari ayat tersebut menjelaskan tentang kemartabatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencakup nama Allah yang paling agung, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Karena alasan tersebut, ayat ini juga diberi julukan sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Keistimewaan tersebut memberikan nilai tambah ketika kita membacanya saat memiliki hajat atau keinginan agar tercapai. 8. Membaca Asma'ul Husna. Asma'ul Husna adalah sebutan bagi nama-nama Allah. Jumlah dari Asma'ul Husna adalah 99. Beberapa manfaat dari membaca Asma'ul Husna diantaranya mendapatkan kebaikan, berkah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikabulkannya doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah mempunyai Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu." Quran Surat Al-A'raf ayat 7, 180.
9. Membaca salawat Nabi. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan suatu penghormatan kepada beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi. Suatu perbuatan yang amat tidak terpuji apabila kita tidak bersalawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut. Selain bersalawat merupakan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan salawat juga dapat menjadi asbab terkabulnya doa. Umar bin Khattab RA berkata, "Saya mendengar bahwa doa itu ditahan di antara langit dan bumi, tidak akan dapat naik sehingga dibacakan salawat atas Nabi Muhammad SAW." Hadis riwayat Tirmizi. 10. Membaca surat Yasin. Selayaknya sebuah tubuh yang memiliki jantung, Al-Quran juga memilikinya. Jantung Al-Quran adalah surat Yasin. Keistimewaan dari surat Yasin sangatlah banyak. Salah satunya adalah diampuni dosa-dosanya. Dengan diampuninya dosa, akan membuat diri kita menjadi lebih bersih, sehingga dalam berdoa dapat dikabulkan dengan cepat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Yasin di permulaan siang dan mendahulukannya di depan hajatnya, maka hajat itu akan terpenuhi." Hadis riwayat Abasy Syaiki dari Abi Hurairah RA. Demikianlah 10 doa mustajab agar keinginan tercapai. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ilmu agama Islam lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.